Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ananda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan majelis pagi. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua tergolong umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ananda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Nah, pada majelis pagi hari ini, Ustazah akan berkisah tentang seorang sahabat Rasul. Kira-kira anak-anak ada yang pernah mendengar siapa ya sahabat Rasul ini? Beliau dikenal karena telah melakukan perniagaan yang menguntungkan. Ada yang pernah mendengar nama ini? Ya, beliau adalah Suhaib bin Sinan atau dikenal dengan nama Suhaib Ar-Rumi. Hiduplah seorang budak Romawi yang dia saat itu mendapat banyak sekali siksaan. Padahal dulunya beliau adalah seorang remaja yang gagah yang berasal dari kalangan cukup terpandang. Ada riwayat yang mengatakan bahwa orang tuanya adalah seorang hakim di kota Basrah ataupun Irak. Nah, namun ketika datang tentara Romawi, saat itu tentara Romawi menyerang kota Basrah dan mengakibatkan kedua orang tua Suhaib meninggal dunia. Saat itu Suhaib pun ditangkap dan dijadikan budak dan disiksa dengan sangat kejam oleh tentara Romawi. Hidupnya berpindah dari tuan yang satu ke tuan yang lain. Sampai pada suatu hari, Suhaib dijual kepada seorang orang yang kaya di kota Mekah bernama Abdullah bin Jad'an. Selama dijual ke Abdullah bin Jad'an, di sana Abdullah memperlakukan Suhaib dengan sangat baik. Abdullah melihat ada sesuatu yang berbeda dengan Suhaib. Suhaib memiliki sifat yang baik, jujur, dan memiliki kecerdasan dan semangat yang tinggi dalam bekerja. Melihat hal itu, Abdullah pun akhirnya membebaskan Suhaib dan memerdekakannya. Setelah merdeka menjadi orang yang merdeka, Suhaib pun memulai hidupnya. Ia memulai menjadi seorang pedagang. Berkat ketekunannya, kesungguhannya, dan semangat kerja yang tinggi, akhirnya Suhaib pun berhasil menjadi pedagang yang sangat sukses. Dia menjadi salah satu orang yang sukses di kota Mekah. Sampai pada suatu hari, kota Mekah heboh dengan adanya berita kedatangan utusan Tuhan. Kira-kira anak-anak ada yang tahu siapakah menjadi utusan Tuhan itu? Ya, beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar berita itu, Suhaib pun tertarik. Ia ingin mencari tahu apa yang disampaikan oleh Muhammad. Sampai pada akhirnya, Suhaib pun berkunjung ke rumah Al-Arqam. Rumah Al-Arqam itu adalah rumah yang digunakan Muhammad atau Rasulullah SAW untuk berdakwah pada awal Islam. Sesampainya di sana, Suhaib mendengar Rasulullah membacakan firman Allah. Saat itu tergetar hatinya dan akhirnya beliau pun bersyahadat dan masuk Islam. Setelah masuk Islam, ternyata kehidupannya berubah tidak seperti sebelumnya. Karena orang kafir Quraisy tidak menyukai saat itu Suhaib masuk Islam. Dia pun mendapat gangguan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Namun, gangguan dan siksaan itu dilewatinya dengan tabah, tegar dan sabar. Karena ia tahu ketabahan dan ketegarannya akan berbuah surga. Karena itu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu
Masya Allah sekali anak-anak. Jadi setelah sabar, tegar mendapatkan siksaan dan gangguan dari kaum kafir Quraisy, sampai pada akhirnya datanglah berita panggilan untuk melaksanakan hijrah kepada Suhaib. Suhaib pun menyambut baik panggilan untuk hijrah ke Madinah. Ia pun mengumpulkan harta yang selama itu dikumpulkannya di kota Mekah selama ia menjadi pedagang. Sesampai di saat perjalanan menuju kota Madinah, namun ada sesuatu yang terjadi. Di perjalanan tiba-tiba ada orang Quraisy yang menyerangnya, menghalanginya untuk pergi ke kota Madinah, hijrah menuju Rasulullah. Orang Quraisy itu berkata, "Wahai Suhaib, kau datang ke Mekah dalam keadaan keji dan hina, dalam keadaan miskin dan hina. Nah, setelah engkau berada di Mekah, akhirnya engkau pun berhasil dan bisa mendapat kesuksesan seperti saat ini. Sekarang engkau boleh pergi, tapi tidak dengan hartamu. Tinggalkan hartamu di kota Mekah ini." Mendengar hal itu, kira-kira anak-anak ada yang tahu apa yang dilakukan Suhaib? Ya, Suhaib merelakan hartanya untuk ditinggalkan di Mekah dan diberikan kepada orang kafir Quraisy. Beliau pergi berhijrah menuju Rasulullah di Madinah dengan tidak membawa harta sepeser pun. Masya Allah sekali. Jadi Suhaib rela meninggalkan hartanya di kota Mekah demi bisa berkumpul bersama Rasulullah di kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, Suhaib pun bergegas menemui Rasulullah. Dan ternyata Rasulullah sudah menyambutnya. Rasulullah berkata saat itu, "Perniagaan yang menguntungkan, wahai Abu Yahya. Perniagaan yang menguntungkan, wahai Abu Yahya." Nah, Abu Yahya itu adalah gelar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Suhaib ini. Suhaib pun heran, mengapa Rasulullah berkata seperti itu. Akhirnya Suhaib bertanya kepada Rasulullah, "Rasulullah, apa maksud perkataan ini? Bukankah aku tidak berbicara kepadamu dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang aku alami selama di perjalanan menuju kota Madinah?" Rasulullah kemudian menjawab, "Ya, aku sudah mengetahui apa yang terjadi pada dirimu di perjalanan. Aku mengetahuinya dari Jibril." Masya Allah sekali. Saat itu Rasulullah mengatakan kepada Suhaib bahwa Suhaib telah melakukan perniagaan yang menguntungkan. Nah anak-anak, kalau kita pikir sebenarnya kalau berdasar pandangan manusia, yang Suhaib alami itu adalah sebuah kerugian, karena dia telah meninggalkan hartanya yang selama bertahun-tahun dikumpulkan dengan susah payah di kota Mekah, tapi tidak dengan menurut pandangan Allah. Suhaib telah melakukan perniagaan yang menguntungkan karena dia telah merelakan hartanya, mengorbankan hartanya demi bertemu untuk menuju hijrah bersama Rasulullah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah peristiwa itu, turunlah firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 207 yang artinya, "Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencapai keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya." Setelah peristiwa itu, Suhaib pun tinggal dengan tenang di kota Madinah. Dan anak-anak tahu, setelah saat itu Suhaib berhasil menjadi pengusaha yang sukses, pedagang yang sukses. Dia berhasil mengumpulkan hartanya berlipat-lipat ganda dibandingkan harta yang berhasil ia kumpulkan ketika di kota Mekah. Masya Allah sekali. Jadi pengorbanan yang dilakukan Suhaib ketika di Mekah, Allah ganti berlipat-lipat ganda dengan harta yang lebih banyak lagi. Riwayat lain mengatakan bahwa sahabat Rasul yang bernama Suhaib ini dikenal sebagai sahabat Rasul yang sangat dermawan dan suka berbagi. Dan beliau juga ikut beberapa kali peperangan bersama Rasulullah SAW. Dari kisah ini ada hikmah yang kita bisa ambil, bahwa
pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala pasti akan Allah ganti. Bahkan Allah menggantinya dengan sangat berlipat ganda di luar apa yang kita bayangkan. Dan apa yang dialami Suhaib di awal masa keislamannya, bagaimana dia awalnya menjadi budak dan akhirnya perjalanan hidupnya membawanya menjadi seorang pengusaha sukses dan bisa menjadi salah satu sahabat Rasulullah dan termasuk ke dalam as-sabiquna awwalun, yaitu orang-orang pendahulu atau orang yang awal masuk Islam. Nah, anak-anak semuanya, semoga kita semua bisa meneladani bagaimana sikap, sifat, karakter baik dari Suhaib Ar-Rumi. Oke, itu saja majelis pagi yang dapat Ustazah sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari diri Ustazah pribadi sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.